Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita sama-sama mungkin kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita umur panjang, rezeki dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengadakan acara di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di akhirat kelak nanti. Penghormatan saya kepada kepala sekolah Bapak Yusdia SPDNN, kepada rekan CGP PDD Wajirin Angkatan 10 dan rekan-rekan guru yang telah berhadir pada saat yang berbahagia ini. Adapun acara kita pada hari ini yaitu acara destinasi penyebaran pemahaman mengenai budaya positif di PDD SMP Negeri 2 Biren. Sebelum kita mulai acaranya, supaya berkah kita sama-sama berdoa dulu. Kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillah. Selesai. Selanjutnya kita mintakan kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelum kita mulai materinya, kita mintakan wejangan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yusdia. Kepada Bapak kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk kita mendiseminasi daripada budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang bisa menjadikan faktor perubahan yang lebih bagus untuk sekolah kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan buat kita semuanya. Yang kami hormati dan kami cintai guru-guru kita semua di sini sebagai pendidik daripada anak-anak kita di sini, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita dalam mendidik ini menjadi pahala bagi kita semuanya dan bisa melahirkan output, yaitu anak-anak didik yang berkualitas, yang memiliki kemampuan daya saing, dan yang paling penting adalah peserta didik yang berkarakter. Yang ini terangkum dalam satu konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian kami merasa bersyukur sekali ya telah bisa mengangkatkan 4 orang guru kita yang terpilih dan itu untuk menjadi guru penggerak, dan kita berdoa nanti mereka bisa menyelesaikan tahap demi tahap sampai nanti mendapatkan sertifikat sebagai seorang guru penggerak. Sebelumnya alhamdulillah sudah ada satu orang daripada rekan kita, yaitu Ibu Syarifah Nadia, yang telah berhasil mendapatkan sertifikat tersebut. Dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan rekan-rekan guru bisa nanti di tahun berikutnya kita mencoba untuk mengikuti seleksi nanti, dan kita harapkan idealnya semua guru yang ada di sini itu bisa menyandang predikat sebagai guru penggerak, karena guru penggerak ini program pemerintah yang luar biasa di dalam menciptakan dan
memfungsikan guru ini sebagai katalisator perubahan terhadap paradigma pembelajaran di sekolah kita, yang intinya itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang mempertimbangkan, menakar, mempertimbangkan dan melihat daripada kemampuan anak, ya, dan berdasarkan minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita perdalam pemahaman kita, sehingga nanti di dalam kita melaksanakan pembelajaran kita tidak lagi dengan paradigma lama, ya, dengan mengukur kemampuan anak secara keseluruhan. Padahal bagi anak itu ada keunikan masing-masing, ya, keunikan masing-masing. Jadi di dalam mewujudkan cita-cita sekolah ini, ya, yang terangkum dalam visi misi dari beberapa hari yang lalu, kita sampaikan juga di sini, bahwasanya cita-cita kita memang ingin melahirkan peserta didik yang berkualitas, yang berkarakter Qurani. Pada visi kita berkarakter Qurani, berkualitas, berdaya saing, dan juga yang mencintai daripada lingkungan, ya, mencintai daripada lingkungan. Dan ini semuanya menjadi cita-cita kita bersama di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di semua hal yang kita lakukan, semua perbuatan, strategi perencanaan, olah pikiran yang kita berikan, kita curahkan di sekolah dalam bentuk perencanaan pembelajaran, ini tidak terlepas daripada cita-cita kita dalam bentuk visi dan misi yang telah kita sepakati bersama kemarin itu. Bapak Ibu rahmatullah, di momen ini yaitu diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, dan dalam hal ini akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10. Dan ini bisa menjadi pendorong bagi kita di dalam mewujudkan cita-cita kita tadi. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita pahami bahwasannya memang untuk mewujudkan cita-cita ini itu lingkungan sangat menentukan. Ya, lingkungan sangat menentukan. Di lingkungan, terutama lingkungan sekolah kita ini, membutuhkan pengkondisian yang kondusif untuk supaya bisa tumbuh cita-cita itu. Misalnya lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman, yang aman, ya. Aman dari mana? Mungkin salah satunya aman dari bullying, ya, perundungan. Dan perundungan ini jangan kita pikir dari anak saja ke anak, gitu, anak dengan anak. Mungkin tanpa kita sadari juga kita menganggap itu bukan perundungan, itu hal yang biasa, tapi itu sudah termasuk dalam ranah perundungan. Nah, jadi dengan budaya positif ini kita ingin menumbuhkan lingkungan yang aman dan nyaman terhadap semua warga sekolah. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan kepada kita bersama bagaimana penerapan positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Acara pada hari ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di UPTD SMP Negeri 2 Biren. Bersama kami CDP Angkatan 10 yang melatar belakangi kegiatan pada hari ini, yaitu adanya krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan dari peserta didik kita yang selama ini terjadi, ya, di luar kewajaran. Terdapat pembulian, kemudian tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perilaku yang kita harapkan. Selanjutnya yang melatar belakangi acara kita pada hari ini, yaitu ini merupakan sebuah tugas dari kami CGP untuk membebaskan pengetahuan yang telah kami pelajari dan telah kami dapatkan selama belajar sebulan yang lalu kepada rekan-rekan kami di sekolah tercinta ini. Tujuannya
akan terbentuk karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita. Kemudian untuk menambah pengetahuan kita sebagai guru, kemudian membangun disiplin murid agar murid kita terbiasa memiliki rasa disiplin diri. Yang selanjutnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebiasaan atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah yang berpihak pada murid. Ibu-ibu, coba ibu perhatikan kegiatan apa yang di sekolah kita yang mencerminkan budaya positif telah berjalan di sekolah kita. Terima kasih Ibu atas waktunya. Budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita dan antaranya yaitu budaya salam setiap pagi. Kemudian datang tepat waktu, menurut saya itu juga merupakan salah satu bentuk dari budaya positif. Terima kasih Bu Ita. Jadi di sekolah kita sudah diterapkan budaya positif. Untuk kedepannya, bagaimana caranya budaya positif ini bisa dikuatkan kembali, ya, dengan kendor, supaya tingkah laku anak kita ini terkontrol dengan baik dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga tercipta lingkungan yang baik. Akhirnya budaya positif di sekolah kita dapat terwujudkan. Siswa dapat belajar dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mengapa budaya positif itu penting, Bapak Ibu? Budaya positif itu penting agar dapat menumbuhkan motivasi dari diri anak itu sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik tanpa kita suruh, tanpa kita paksa. Kegiatan yang baik atau kegiatan yang positif ini, bagaimana caranya agar mereka bisa melakukan dengan ikhlas dari dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi anak-anak kita, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid dapat kita laksanakan dengan baik. Bagaimana cara kita mengembangkan budaya positif di sekolah kita? Ada langkah-langkah dan strateginya, Ibu ya. Adapun pada hari ini konsep inti yang kita pelajari, yang akan kita paparkan pada hari ini ada 8. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar dari paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Bagaimana caranya? Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya yang tiada tara kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita telah dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Tidak lupa pula salawat dan salam. Mari sama-sama kita sajikan kemampuan baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 2 Melen, kemudian rekan-rekan CGP yang senasib seperjuangan yang masih sehat sampai hari ini berjuang sampai titik akhir, dan tak lupa juga yang teristimewa kepada rekan-rekan sejawat yaitu rekan-rekanku yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berserta dan mendukung kegiatan kita pada hari ini. Untuk memberkahi acara kita hari ini, marilah kita mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu, dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai.
selesai. Berikutnya kita minta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata-kata sambutan atau penguatan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk kita mendiseminasi daripada budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang bisa menjadikan faktor perubahan yang lebih bagus untuk sekolah kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita semuanya. Yang kami hormati dan kami cintai guru kita semua di sini sebagai pendidik daripada anak-anak kita di sini, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita dalam mendidik ini menjadi pahala bagi kita semuanya dan bisa melahirkan output, yaitu anak-anak didik yang berkualitas, yang memiliki kemampuan daya saing, dan yang paling penting adalah peserta didik yang berkarakter. Yang ini terangkum dalam satu konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian kami merasa bersyukur sekali ya telah bisa mengangkatkan 4 orang guru kita yang terpilih dan itu untuk menjadi guru penggerak, dan kita berdoa nanti mereka bisa menyelesaikan tahap demi tahap sampai nanti mendapatkan sertifikat sebagai seorang guru penggerak. Sebelumnya alhamdulillah sudah ada satu orang daripada rekan kita, yaitu Ibu Syarifah Nadia, yang telah berhasil mendapatkan sertifikat tersebut. Dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan rekan-rekan guru bisa nanti di tahap berikutnya kita mencoba untuk mengikuti seleksi nanti, dan kita harapkan idealnya semua guru yang ada di sini itu bisa menyandang predikat sebagai guru penggerak, karena guru penggerak ini program pemerintah yang luar biasa di dalam menciptakan dan memfungsikan guru ini sebagai katalisator perubahan terhadap paradigma pembelajaran di sekolah kita, yang intinya itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang mempertimbangkan, menakar, mempertimbangkan dan melihat daripada kemampuan anak ya, dan berdasarkan minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita perdalam pemahaman kita, sehingga nanti di dalam kita melaksanakan pembelajaran kita tidak lagi dengan paradigma lama ya, dengan mengukur kemampuan anak secara keseluruhan. Padahal di diri anak itu ada keunikan masing-masing ya, keunikan masing-masing. Jadi di dalam mewujudkan cita-cita sekolah ini ya, yang terangkum dalam visi misi dari beberapa hari yang lalu kita sampaikan juga di sini, bahwasanya cita-cita kita memang ingin melahirkan peserta didik yang berkualitas, yang berkarakter Qurani. Dari visi kita berkarakter Qurani, berkualitas, berdaya saing, dan juga yang mencintai daripada lingkungan ya, mencintai daripada lingkungan. Dan ini semuanya menjadi cita-cita kita bersama di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di semua hal yang kita lakukan, semua perbuatan, strategi, perencanaan, olah pikiran yang kita berikan, kita curahkan di
sekolah dalam bentuk perencanaan pembelajaran ini tidak terlepas daripada cita-cita kita dalam bentuk visi dan misi yang telah kita sepakati bersama kemarin itu. Bapak Ibu rahimahullah, di momen ini yaitu diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, dan dalam hal ini akan dilaksanakan oleh guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-10. Dan ini bisa menjadi pendorong bagi kita di dalam mewujudkan cita-cita kita tadi. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bahwasanya memang untuk mewujudkan cita-cita ini itu lingkungan sangat menentukan. Ya, lingkungan sangat menentukan. Di lingkungan, terutama lingkungan sekolah kita ini, membutuhkan pengkondisian yang kondusif untuk supaya bisa tumbuh cita-cita itu. Misalnya lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman, yang aman, ya. Aman dari mana? Mungkin salah satunya aman dari bullying, ya, perundungan. Dan perundungan ini jangan kita pikir dari anak saja ke anak, gitu, anak dengan anak. Mungkin tanpa kita sadari juga kita menganggap itu bukan perundungan, itu hal yang biasa, tapi itu sudah masuk dalam ranah perundungan. Nah, jadi dengan budaya positif ini kita ingin menumbuhkan lingkungan yang aman dan nyaman terhadap semua warga sekolah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Nah, untuk pertama kali, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa latar belakang kegiatan kita hari ini. Yang pertama yaitu kegiatan ini dilatar belakangi oleh adanya krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan, sehingga dianggap penerapan budaya positif ini perlu diterapkan sebagai bentuk kebiasaan di sekolah. Kemudian selain itu juga diseminasi ini juga merupakan bentuk tagihan, salah satu tagihan dari kami JBP untuk mengimbaskan kepada rekan sejawat atau guru di sekolah. Selanjutnya, adapun yang menjadi tujuan yaitu terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Dengan kegiatan ini kita mengharapkan anak-anak kita memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga untuk menambah pengetahuan warga sekolah. Kemudian membangun disiplin murid yang berasal dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi. Dan yang terakhir yaitu membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal terbentuknya budaya positif. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai budaya positif, nah ini saya ingin bertanya-tanya sedikit dengan Ibu, boleh ya? Boleh. Apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu ketika kita mendengar budaya positif? Ada yang mau memberi tanggapan? Berarti kebiasaan yang bagus, yang baik yang harus dibangun pada kita. Ya, maksudnya kebiasaan yang bagus atau yang baik yang harus kita lakukan. Ada yang lain ingin memberi pendapat? Mungkin dari kita membiasakan anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan profil Pancasila. Nah, benar sekali ya, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu merupakan adalah bentuk dari penerapan budaya positif. Bisa seperti yang sudah kita terapkan di sekolah kita, budaya salam setiap pagi, kemudian datang tepat waktu. Ini merupakan langkah-langkah atau bentuk-bentuk dari penerapan budaya positif. Nah, kemudian ini intinya adalah budaya positif itu merupakan kebijakan universal yang dilakukan, ya, merupakan perbedaan nilai-nilai atau kebiasaan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya kita lakukan semua harus berpihak pada murid, membuat murid kita merasa nyaman dan aman ketika dia berada di sekolah. Nah, menurut ini saya mau tanya lagi, menurut Bapak Ibu, ya, apakah penting budaya sekolah budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita? Ya, sangat penting ya. Budaya positif ini memang sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita. Mengapa sangat penting? Karena pengembangan budaya positif
Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, keempat konsep inti ini akan kita pelajari satu persatu hari ini. Materi kita yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mendengar tentang pembelajaran. Ada dua istilah ya dalam pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa. Nah, jika pembelajaran berpusat pada guru, ini posisi kita guru bagaimana Bapak Ibu? Sebagai penceramah. Jadi posisi kita adalah sebagai orang yang serba tahu. Nah, jadi pembelajarannya adalah satu arah. Kita tempatkan posisi murid kita atau siswa kita sebagai objek pembelajaran. Nah, paradigma ini harus kita ubah karena idealnya pembelajaran yang harus kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa
bahwa orang dewasa ini berhak memaksa. Nah, ibu kita guru ini orang dewasa kan? Tentu ya, kita ini adalah orang dewasa. Kita lebih dewasa dari ibu kita. Selama ini kita juga beranggapan bahwa kita sebagai orang dewasa akan selalu benar. Jadi kehendak kita bisa kita paksakan kepada orang lain, terutama di sekolah kita kepada murid kita. Sebenarnya ini juga tidak boleh, karena sejatinya tidak bisa seseorang itu merubah orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah diri dia sendiri. Atau dengan kata lain, yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini berikutnya inilah paradigma yang perlu kita ubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada beberapa stimulus respon. Ini yang pertama kita lihat, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Sulit nggak Bapak Ibu kita mengubah orang lain? Sulit, sangat sulit mengubah orang lain agar memiliki pandangan sama seperti kita. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah sesuai dengan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda tentang kehidupan, tentang dunia. Ya, semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ketika kita mendapati perilaku buruk dari peserta didik kita atau siswa kita, dengan langsung kita cap bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Tapi yang harus kita lakukan adalah semua perilaku itu, paradigma ini harus kita tanamkan dari diri kita, bahwa semua perilaku ini memiliki tujuan. Mungkin setiap perilaku ya, baik buruk atau baik itu semua memiliki tujuan. Jadi sejatinya kita sebagai pendidik atau guru harus mencari tahu apa alasan dia berbuat. Ya mungkin ada saja, mungkin kita lihat kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Gimana keadaan latar belakangnya di rumah dengan keluarga. Bisa jadi dia ingin mendapatkan perhatian dari kita, makanya dia berbuat sesuatu untuk mendapatkan perhatian. Tapi kebutuhan pada kasih sayang dia tidak tercukupi. Jadi harus kita cari alasannya sebelum kita mengecap itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian ini seperti tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Sejatinya atau jadi kontrol yang harus kita pahami adalah hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah, ketika kita sudah rayu anak-anak, sudah kita bujuk beberapa kali untuk melakukan suatu tindakan yang baik menurut kita, tapi mereka tidak mau berkali-kali. Akhirnya kita bosan ya, mengingatkan berkali-kali, memberi nasihat berkali-kali, tapi mereka tidak mau mengindahkan. Muncullah paksaan. Nah, ini biasa kita lakukan ya. Nah, ini kalau kamu nggak buat ini sanksinya. Nah, ini muncullah suatu paksaan agar mereka mau melakukan seperti apa yang kita perintahkan. Nah, yang seharusnya kita lakukan gimana? Dengan berkolaborasi dan konsensus ya, dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi di sini artinya kita berkomunikasi yang baik dengan murid, mencari apa latar belakang yang melakukan perilaku buruk, dan konsensus kita membuat kesepakatan dengan mereka. Harus ada dua arah, dari murid dan juga guru. Jika kamu melakukan ini, apa yang harus kita lakukan? Dia harus bertanggung jawab terhadap segala perilaku yang dia lakukan dan berusaha mencari solusinya secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Nah, ini yang sering kita lakukan. Yang sering kita lakukan di sekolah kita ini, saya juga termasuk dulu sebelum ikut guru penggerak ini model berpikir kita, kita ini sebagai guru bahwa kita menang. Jika anak-anak berbuat salah, mereka harus kalah menuruti apa yang kita mau ya, apa yang kita perintahkan. Sebenarnya ini menciptakan identitas yang gagal.
terima kasih kepada Bu Ita. Berikutnya. Tepat waktu. Iya, benar ya. Terima kasih juga kepada Ibu Kamina, Ibu Ros ya. Iya, baik. Jadi yang sering kita pikirkan kalau kita dengar kata disiplin itu tata tertib, teratur, kepatuhan kepada peraturan, kemudian dihubungkan dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Seharusnya di sini disiplin positif itu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini yang kita inginkan. Jadi bukan berupa peraturan, kalau tidak mematuhi peraturan kemudian mendapat hukuman. Tetapi disiplin positif di sini atau budaya positif itu mendisiplinkan anak timbul dari diri dia sendiri, menemukan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu. Selain itu disiplin positif murid diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajar anak bertanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ini yang kita inginkan. Jadi anak melakukan kebajikan itu karena dari dalam diri dia sendiri, bukan karena diberi hukuman atau takut kepada hukuman atau karena ingin mendapat penghargaan. Kita guru semua juga harus ikhlas kembali karena tanggung jawab, bukan mengharap kain sarung dari kepala sekolah. Siapa yang datang cepat dapat kain sarungnya, ini yang diharapkan. Lanjut ya. Iya. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ingat ya, waktu SD dulu ya belajar di PS. Pasti teringat bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dia menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Berarti siapa yang melaksanakan disiplin? Kita sendiri. Orang lain tidak bisa memaksa. Selanjutnya, disiplin ini bersifat self-disiplin. Self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Berarti kalau kita tidak tepat waktu masuk kelas, tidak disiplin, berarti atasan kita boleh mendisiplinkan kita. Ya, ini menurut Bapak Pendidikan. Selanjutnya, peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Seperti ini ya. Ini Ki Hajar Dewantara, Sikap Merdeka cetakan kelima ya. Kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa saja nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan sifatnya positif bagi manusia dan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang universal yang tidak di luar latar belakang dari agama, suku, bangsa, bisa digunakan oleh siapa saja. Ini bersifat umum ya. Yang pertama, ada 6 lembaga di sini yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan
yang dibangun dengan tujuan agar anggota dari setiap organisasi ini memiliki nilai-nilai kebaikan. Lanjut. Kebutuhan, kita lanjut mengenai kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh rekan. Iya, baik. Selanjutnya konsep kebajikan, ya, dari disiplin positif atau biopositif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ini tentunya kita juga memiliki. Jadi peserta didik kita juga punya memiliki kebutuhan dasar manusia ini. Yaitu apa itu kebutuhan dasar manusia? Ya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Misalnya ini peserta didik kita sering jumpai ya Bapak Ibu. Misalnya dia tidur kelas atau malas tidak mau mengerjakan. Kita jangan langsung men-label dia ini murid malas. Ini murid tidak mau melakukan apa-apa. Anak nakal gitu kan. Jadi di sini posisi kita, kenapa dia berbuat seperti itu? Ini ada kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Bisa saja dia mungkin malas, dia sedang tidak sehat, atau dia sedang sakit gitu kan, atau dia belum sarapan. Jadi kita harus paksa harus masuk kelas karena tepat waktu, jadi tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga dia masih malas. Disinilah kita posisi bagaimana mencari tahu si peserta didik ini. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama di sini bertahan hidup, ya kan? Bertahan hidup di situ ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jika bertahan hidup ini tidak terpenuhi, kita lapar Bapak Ibu, ya kan? Sampai 3 jam, 5 jam belum ini pasti kita mengeluh lapar, saya lapar. Gimana dapat terpenuhi? Ya harus cari makanan gitu ya. Jadi kebutuhan yang itu bertahan hidup. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini artinya rasa diterima kita dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kita tidak diasingkan, kita tidak dicuekin gitu ya. Jadi kita ada butuh diperhatikan. Sama peserta didik kita mungkin dia mau cari perhatian dengan gurunya. Jadi ketika dia sedang mungkin dia ingin menunjukkan sesuatu, mungkin belum ada kesempatan. Di sini kita beri kesempatan kepada dia dengan memberikan perhatian kepada si peserta didik ini. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, penguasa. Di sini yang tidak ada harga diri, keinginan yang dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dianggap bahkan didengar. Penguasa di sini kita ingin beri kesempatan kepada peserta didik. Mungkin dia ingin menampilkan diri sendiri, mungkin dia bisa menjadi pemimpin teman-temannya. Kita berikan kesempatan. Misalnya dia ada skill di pelajaran matematika. Kalau memang dia mampu, kita berikan motivasi. Kalau mampu silakan berikan kesempatan dia kepada teman rekan-rekannya. Oh, ada keahlian di bagian seni musik, ya kan? Dia mampu, silakan investasi kepada teman-temannya. Jadi dia di sini adalah dia pemimpin kepada rekan-rekannya, ya. Di sini disebut penguasaan. Kemudian kebebasan. Nah, ini yang sangat sering. Kadang ada anak ini yang jago sepak bola, lari sana lari sini, tapi kita kekang dia di dalam, nggak boleh gerak, nggak boleh ribut. Tengok kiri kanan, nggak boleh, kita udah bilang jangan ribut ya ini. Mungkin ada kebutuhan yang dia belum terpenuhi. Misalnya dia kebebasan, dia ingin mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini bagaimana strategi kita menciptakan bagaimana si anak ini kebebasan yang mungkin negatif, bagaimana kita arahkan dia menjadi kebebasan yang positif. Jadi kebebasan dia gak ingin tertekan, dengan pembelajaran kita kasih dengan berinovasi, si anak ini pun terpenuhi, dia tidak tertekan dan kebutuhan pembelajaran pun ada. Selanjutnya mengenai kesenangan atau happy, gitu ya. Di sini bermain, humor, antusias, ceria, tertawa. Kita ada prinsip belajar untuk main-main atau belajar sambil bermain. Jadi jangan anggap belajar untuk bermain-main, tidak, tapi belajar sambil bermain itu silakan dilakukan. Jadi hanya jangan ceramah dari awal sampai akhir buat latihan. Selingi dengan humoris boleh, atau mungkin ada kelakuan dia yang mungkin dalam pembelajaran gimana, kita ajak dia
menyenangkan. Seperti itu. Selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia yang akan dilanjutkan oleh Gimana Bapak Ibu? Masih tetap semangat? Kita speaking dulu? Boleh ya. Yang simpel-simpel aja karena saya guru matematika. Ini ketika saya menyebutkan bola, lempar, lari. Ini Ibu bisa menyebutkan. Ini ketika saya tunjuk salah satu orang bisa menyebutkan berapa kali saya sebutkan bola, saya sebutkan lempar, atau saya sebutkan lari. Kita mulai sekarang ya Bapak Ibu. Boleh kan? Oke. Bola, lempar, lari. Berapa kali kata-kata lari yang saya sebutkan di Pak Anwar? 5. Benar ya Pak? Berarti masih fokus ya. Nah, itu aja ya kan? Biar kita lanjutkan materi kita sampai sini sangat banyak. Jadi di siang hari ini ternyata Pak Anwar masih fokus. Walaupun satu-satunya laki-laki di sini tapi masih fokus. Terima kasih Pak Anwar. Oke, baik, kita lanjut dengan materi kita berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di awal tadi saya sudah menyebutkan ada 2 motivasi dari dalam diri kita, yaitu ada motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar atau intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ketika kita mendapati murid kita misalnya dia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti si anak ini masih termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah, dia dorongan dari luar karena dia menghindari hukuman, takut akan hukuman, takut dengan ketidaknyamanan. Ini masih termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian ketika seorang anak berperilaku baik hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kita guru. Nah, ini juga masih tergolong motivasi ekstrinsik. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru ketika kita udah jenuh dengan murid kita, ya kita suruh ini nggak mau, kita suruh mengerjakan tugas nggak mau, ketika pembelajaran di kelas, maka muncullah ide dari kita. Nah, ini kita kasih misalnya yang membuat tugas yang cepat kita kasih bintang 5, atau kita kasih permen, ya. Nah, apakah ini baik atau tidak baik Bapak Ibu? Ini kalau berlangsung secara lama atau terus-menerus, maka motivasi ini tidak akan baik. Karena anak-anak berperilaku hanya karena ada ini sesuatu Bapak Ibu. Nah, dia tidak akan berbuat sesuatu jika kita tidak memberikan imbalan atau penghargaan. Malah ini di kami di CGP Angkatan 10 ini di LMS ada sebuah kata-kata ini sangat berkesan dari saya, yang judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Makna dihukum oleh penghargaan di sini ternyata ketika kita kasih penghargaan secara terus-menerus kepada murid kita, ternyata itu adalah hukuman bagi mereka. Hukuman yang bagaimana? Mematikan kreativitas mereka. Mereka tidak akan berbuat baik tanpa adanya imbalan atau penghargaan. Maka mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi dari dalam. Nah, dia muncul motivasi ini karena memang dia dari naluri dia sendiri ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, anak yang seperti ini atau murid yang kita dapati seperti ini, dia akan berperilaku baik tanpa kita awasi atau tidak diawasi oleh guru. Maka inilah yang perlu kita munculkan, karena tujuan dari budaya positif ini adalah memunculkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri murid dan juga kita guru ya. Nah, semuanya harus terasa dari dalam diri kita sendiri. Nah, next. Nah, ini berkaitan juga dengan motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 istilah. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi ini nggak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu, sering kita dengarkan. Nah, ternyata saya juga demikian sama dengan Bapak Ibu. Sebelum ikut guru penggerak ini, saya hanya
Jadi ini adalah sifatnya secara tiba-tiba, tidak berencana, dan murid tidak tahu apa yang akan dia terima. Nah, dan hukuman ini bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik seperti tadi, penyerahan pangan. Kalau psikis ini yang lebih bahaya lagi. Yang psikis ini berhubungan dengan mental anak-anak. Bisa jadi kita menempatkan kata-kata yang tidak menyenangkan bagi mereka. Nah, kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang sudah kita tetapkan semacam tata tertib. Jika ada konsekuensi harus diterima. Biasanya pihak sekolah membuat peraturan dan disosialisasikan ke murid. Murid sudah tahu konsekuensi yang dia terima ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, tapi yang intinya konsekuensi juga tetap membuat murid kita tidak nyaman. Sikap guru di sini selalu memonitor murid. Kita adalah memonitor, memantau segala gerak-gerik murid. Salah sedikit ada konsekuensi, salah sedikit ada konsekuensi. Ini juga membuat murid kita tidak. Dan yang terakhir ini restitusi. Ini yang paling diutamakan ya. Yang paling diharapkan kita terapkan kepada murid kita, yaitu restitusi, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang prosesnya secara kolaboratif antara guru dengan murid membuat suatu kesepakatan sehingga murid itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan bersama-sama mencari solusi. Nah, untuk lebih jelas nanti mengenai restitusi ini akan disampaikan oleh Sri Wahyuni. Sekarang kita lanjutkan 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, sebelum kita lanjutkan semuanya tolong berdiri dulu. Kita sudah lama tadi duduk ya. Nanti ketika saya katakan kepala, pundak, lutut kaki ya. Ya, kita mulai ya. Mari kita mulai. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Iya, selesai ya. Silakan kembali. Iya, karena tadi sudah terlalu lama ya, supaya semangat. Bagaimana guru semuanya? Semangat? Alhamdulillah ya. Sekarang kita lihat posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Coba diperhatikan dulu. Kemudian diingat dulu posisi kita ini di mana. Kita pernah berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum ya. Iya. Tetapi di sini yang diharapkan kita sebagai manajer. Kalau penghukum berarti kita memarahi siswa, menghardik siswa. Kalau kita dimarahin sama kepala sekolah, kalau kita buat salah, apa yang terasa di diri kita sendiri? Iya, dendam pasti kan? Sama juga seperti yang dialami oleh murid kita. Kalau kita menghardik dia, kemudian kita memarahi dia, pasti dia membekas sampai dia dewasa. Selanjutnya ada yang merasa bersalah. Mari kita lihat ya. Ini ada kasusnya sama, hanya penanganannya yang berbeda. Mari kita lihat. Jadi kalau di sini posisi kita sebagai penghukum, maka kalimat yang keluar, perhatikan ya. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi kita, ini kalimat yang kita berikan kepada siswa. Berarti posisi guru di sini sebagai apa? Iya, benar. Kita memarahi siswa, kita menghukum siswa. Kalau siswa tidak memakai atribut pada saat upacara, kita suruh hormat bendera selama 1 jam. Ada menyelesaikan masalah? Tidak. Hanya menerima hukuman kepada siswa, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Lanjut ke kalimat berikutnya, masih kasus yang sama. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Berapa
kecewa. Mengapa anak kecewa? Karena dia sudah mengecewakan gurunya. Di sini akan timbul anak itu merasa kecewa. Berarti posisi kontrol kita di sini sebagai apa? Anak akan kecewa. Iya, benar. Membuat rasa bersalah. Apa salah siswa tersebut? Karena dia sudah mengecewakan gurunya. Inilah kalimat yang kita berikan kepada siswa ketika posisi kita berada sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi walaupun alunan suara kita lembut, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah juga. Lanjut ya. Kalimat berikutnya masih kasus yang sama. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali aja. Ya udah, tidak apa-apa. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Guru membantu muridnya. Ini kalimat yang timbul. Berarti posisi guru di sini sebagai apa? Sebagai teman. Iya, benar. Kita membantu murid. Apa yang terjadi kepada murid ketika guru membantu murid? Guru ini membantu murid, ya. Kemudian jika murid ini berhadapan dengan guru lain, dia menghargai nggak guru lain? Tidak, karena dia hanya menghargai guru yang membantu dia. Tidak juga menyelesaikan masalah. Lanjut ke kalimat berikutnya, masih kasus yang sama. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai, beli atributnya ke koperasi. Jangan ulangi lagi. Ini kalimat yang diberikan oleh guru. Berarti posisi kontrol guru di sini sebagai apa? Iya, benar. Pemantau. Jadi ada aturan yang sudah dibuat sebelumnya tanpa kesepakatan dengan murid, ya. Jadi kalau si anak berbuat salah, maka kita memperhatikan peraturan yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita buat di sekolah. Tidak juga menyelesaikan masalah. Iya. Selanjutnya kalimat yang terakhir yang diberikan oleh guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kontrol kita guru sebagai apa? Iya, benar. Di sini kita membantu siswa menyelesaikan masalah, tidak menghakimi siswa, tidak kita marahin siswa, kemudian tidak menghardik siswa. Di sini kita menyelesaikan masalah bersama siswa. Jadi tidak mencari kesalahan di sini. Di sini kita membantu murid untuk menyelesaikan masalah. Tolong Ibu bagikan kertas sebentar. Ini menurut pengalaman Ibu berada di posisi yang mana? Silakan ditulis di kertas pop-it ini, kemudian ditempelkan ke dinding ya. Silakan posisi Ibu selama ini di mana posisinya? Dituliskan di kertas, kemudian ditempel ke dinding ya. Silakan. Iya, satu aja yang selama ini menurut pengalaman Ibu yang selama ini sudah Ibu terapkan. Di antara 5 posisi kontrol ini, Ibu berada di posisi yang mana? Ini menurut pengalaman masing-masing ya. Kita tidak mencari kesalahan di sini, hanya proses kita untuk memperbaikinya ke depan. Di dinding, di sebelah sini, silakan. Di sebelah sana. Iya. Boleh juga, boleh juga. Boleh juga. Nggak bisa. Kalau nggak di dinding aja, di dinding aja. Iya, silakan ditempel di dinding.
Iya, mari kita lihat ya jawabannya. Ini posisinya ada sebagai teman penghukum. Ya, ada yang sebagai teman, kemudian sebagai pengontrol, sebagai pemantau, ya. Selanjutnya sebagai apa? Teman, ya. Sebagai pemantau, iya. Tetapi di sini yang kita inginkan ini posisi kita sebagai pengontrol. Tidak apa, kita dalam proses, tetapi dalam proses ini nanti kita harapkan kita berada di posisi manajer, ya, dapat menyelesaikan masalah siswa kita yang membantu, ya. Ini dalam proses kita memang proses ini butuh waktu, tapi kita selalu berusaha supaya posisi kita sebagai manajer, ya, supaya nanti timbul motivasi intrinsik dari diri murid, ya. Kita lanjut, ya. Ini perhatikan posisi kontrol. Apakah kamu telah mengecewakan saya? Siapa bisa memberi jawaban? Iya, silakan Ibu. Iya, mari kita lihat ya, benar apa tidak jawabannya? Sebagai iya, pembuat merasa bersalah. Iya. Ya. Lanjut. Kita lanjut. Iya, posisi kontrol. Apakah kamu itu selalu melakukan kesalahan? Siapa bisa memberi jawaban? Ya, Bu Ros, pemantau. Mari kita lihat. Iya, hukum, ya. Lanjut, ya. Lanjut yang berikutnya. Posisi kontrol yang mana? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Bu Indah, silakan. Iya, mari kita lihat jawabannya. Iya. Ya, terima kasih. Lanjut. Posisi kontrol berikutnya. Ayolah, lakukan demi Ibu. Iya. Mari kita lihat. Iya. Benar, ya. Berarti tinggal kita terapkan dalam dalam lingkungan sekolah. Lanjut, ya. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakannya. Bagaimana Bu Tina? Penghukum. Kita lihat, ya, jawabannya. Iya. Iya, ini sudah selesai. Kita lanjut, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan mengenai keyakinan kelas. Nah, ini menyangkut kita guru di dalam kelas, ya. Bagaimana menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas selama proses pembelajaran. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa Ibu? Kita lihat, ya, ada beberapa peraturan di sini. Ini bukan hanya di sekolah, bisa juga peraturan ini di luar sekolah, ya. Kita ambil contohnya saja. Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab, ya. Kemudian kembalikan barang ke tempatnya, ini nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Menghargai dan menghormati orang lain, ya, betul. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Menghargai. Ya, di sini dilarang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Berarti ini nilainya adalah menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa nilainya? Nilai kebajikan yang dituju apa? Jadi dilarang menggunakan narkoba.
pikiran ya. Kemudian dilarang merokok, apa? Kesehatan, apalagi nilainya mengganggu pasannya ya, mengganggu orang lain ya. Nilai kewajibannya itu menghormati orang lain. Tidak boleh merokok sembarangan, Bapak. Harus perhatikan lingkungan sekitar ya. Kemudian gunakan masker. Apa nilai kewajibannya? Kesehatan. Ketika kita berbeng ataupun rumah sakit, kita dianjurkan menggunakan masker ya. Nilai kewajibannya itu kesehatan. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Apa nilai kewajibannya? Jangan lewat got-got ya. Bagus. Keyakinan kelas. Kita masuk keyakinan kelas dan diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Kita libatkan murid ya di sini. Tidak, kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan itu satu arah dari kita untuk murid. Tidak dilibatkan murid, apakah mereka suka, apakah sesuai dengan mereka. Nah, inilah alasannya kenapa tidak dibuat peraturan, tapi keyakinan dari mereka sendiri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas mereka tersebut karena melibatkan mereka. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka supaya tetap aman dan kondusif selama pembelajaran. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret seperti saling menghormati tadi. Umumnya abstrak ya, tidak khusus seperti peraturan. Seperti misalnya seorang anak diatur, misalnya anak cowok harus memakai tali pinggang. Dalam membuat keyakinan kelas itu sudah masuk ke dalam berpakaian rapi. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang bersifat umum ya, yang bebas dari latar belakang ras, suku, bangsa maupun bahasa. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, nilai-nilai positif ini misalnya ada anak yang membuat dilarang membuang sampah di laci ataupun di kelas. Dilarang ini kata-katanya bentuk negatif, kita rubah dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak tidak susah mengingatnya ya. Kalau terlalu banyak, apa keyakinan kelas kalian yang sudah kalian buat? Banyak bu, tak sanggup kayaknya ya. Buatnya jangan terlalu banyak ya, mewakili saja apa yang dibutuhkan oleh siswa di kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut yang cocok dengan kelas itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita mintakan pendapat dari mereka apa saja yang harus menjadi keyakinan kelas mereka agar kelas mereka kondusif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin kalau ada keyakinan kelas yang kurang cocok bisa dirubah kembali, direvisi kembali, ditambah dengan keyakinan yang lain. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas ke sekolah. Kalau di sini kita buat masing-masing di sekolah ya, karena dari tempat yang tertentu baru kemudian kita terapkan di sekolah. Kalau muridnya di kelas sudah baik, keyakinannya sudah baik dan positif, kemudian melakukan perilaku positif, membuat suasana sekolah pun menjadi nyaman ya. Yang pertama, prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilahkan warga sekolah
sekolah ataupun di kelas. Kita libatkan anak-anak. Apa yang harus kita yakini supaya kita berperilaku positif di kelas. Tidak boleh menjadi orang tua ya, dan nilai-nilai kebaikan yang lain. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar berukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat tulisan pendapat tersebut. Sudah kita tulis, kita tempelkan di kertas yang besar, gitu ya, agar semua warga sekolah bisa melihat apa saja curahan hati mereka mengenai keyakinan yang harus ada di sekolah kita. Yang kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas yang sudah kita sebutkan tadi ya. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, tapi ganti dengan kalimat negatif, berjalanlah di kelas atau koridor. Dan hilangkan kalimat negatifnya, ganti dengan kalimat positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah kita buat, kita lihat satu persatu mana yang kita masukkan, saya saling menghormati. Misalnya mengejek orang tua, tidak mendengarkan perintah guru, itu dimasukkan ke nilai kebajikan yang mana kita satukan, sehingga pendapat-pendapat tadi yang banyak akan menyusut makin kecil ya. Kemudian yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas ditempelkan di dinding kelas agar mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ibu-ibu, misalnya kalau ini kan tidak semua kita jadi wali kelas ya, ini mungkin dipandu oleh wali kelasnya. Tapi ibu yang masuk ke kelas senantiasa mengingatkan kembali murid-murid tentang keyakinan kelas yang mereka sepakati. Agar kenapa? Sesuatu yang kita ingatkan secara terus konsisten itu akan melekat pada diri mereka. Ini contoh dari keyakinan kelas 7 ya. Misalnya menghormati, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Bagus ya. Kemudian ini hormat ini sangat cocok ya di dalam kita buat sebagai nilai kebajikan di tiap kelas. Semua murid harus menghormati sesama teman maupun kepada guru-gurunya, bukan hanya guru wali kelasnya, tapi semua guru yang masuk ke kelas itu. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini komitmen bersama ya. Murid-murid harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Selanjutnya, diterima dan dimiliki. Rasa diterima dan dimiliki harus ada di setiap kelas. Jangan ada anak yang terasing sendiri, ada anak yang dibully, ada anak yang berkawan cuma dengan orang-orang yang banyak, yang lain tidak mau, mungkin karena miskin atau jelek. Itu harus guru di kelas menuntun anak, jangan seperti itu. Buat keyakinan kelas yang untuk mereka mengarahkan semua orang itu sama memiliki hak. Misalnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini sangat penting ibu ya. Kita merasa kalau semuanya, kalau sendiri itu terasing, itu sangat gak enak. Apalagi dengan anak-anak yang masih kecil ya, masih labil. Itu tugas kita guru. Ini dokumentasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita mengarahkan dulu apa pentingnya keyakinan kelas bagi mereka. Kemudian kita berikan kertas kepada murid-murid untuk menulis curahan hati mereka, apa yang sebaiknya ada dari kelas mereka. Apakah saling menghormati, kemudian kelas, kemudian Yeah.
hero and I'm colorblind because that's the way I see you. And I need that and feel that. Say it loud, feel here. You know my LGBTQ. You know that we are legends. We were up born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends. We were up born to be legendary. Legends. We were up born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends. We were up born to be legendary. We got, yeah. Love is love and we're all together, right? Ini menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini kita ketika siswa atau murid kita melakukan kesalahan, kita tidak melabel dia seorang kamu itu selalu bersalah. Tapi kita di sini kita yakinkan bahwa kita ini manusia biasa, ya kan? Manusiawi kita berbuat salah. Nah di sini ada kata-kata yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan kepada peserta didik kita, pernyataan-pernyataan, yaitu berbuat salah itu wajar. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian Ibu di sini Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini ingin mencari solusi dalam masalah ini. Atau bisa juga kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia kesal sehingga dia melakukan hal yang bisa sedikit melawan dari hal-hal yang baik gitu kan. Kita maklumi malah dia, kita pahami yang dilakukan itu. Di sini yang dikatakan menstabilkan identitas. Baik, selanjutnya yang kedua, setelah kita stabilkan identitas si anak ini, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah di sini kita nggak lagi menanyakan kamu apa kesalahan, karena kita sudah tahu, dia sudah tahu yang salah. Yang perlu kita lakukan di sini adalah tujuannya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dia punya alasan, misalnya dia sedang malas tidak mau menjalankan belajar di kelas. Kenapa? Sedang malas. Apa yang membuat dia malas? Apa yang penyebabnya? Nah disinilah kita lakukan. Kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu malas pasti adalah alasannya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan lebih daripada itu. Artinya mungkin dia sedang bertengkar dengan temannya, mungkin membentak temannya. Kita di sini menghargai yang dilakukan. Jadi kita bilang kamu bersyukur tidak melakukan hal yang buruk atau memukulnya dan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kemudian kita patut bangga. Kamu bangga apa yang kamu lakukan, artinya kamu melindungi apa yang kamu miliki. Mungkin dia mempertahankan posisi dia, ya kan, membela diri sendiri. Kita hargai itu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah disinilah tujuan tadi membuat keyakinan kelas. Disini kita berulang-ulang meyakinkan. Tidak hanya wali kelas yang menuliskan, tapi kita sebagai guru mata pelajaran yang masuk, ketika siswa kita melakukan kesalahan, jangan langsung menghukum atau bagaimana. Kita ingatkan, kaitkan. Nah di sini tujuannya adalah berdasarkan teori kontrol. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apapun yang kita lakukan kita ada tujuan. Semua dari dalam diri kita, ya. Nah di sini ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kaitkan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Ketika dia membuat suatu kesalahan, kita kaitkan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah kemudian bisa kita kasih gambaran. Menurut kamu, misalnya dia sedikit kacau dalam kelas, kita bisa bilang menurut kamu kelas yang damai, aman, ideal itu gimana? Ya kan? Disinilah kita bicara. Baik. Nah di sini ada kami dari rekan CDP sudah menyiapkan ya video kasus. Bisa. Kenapa kamu kesal? Oh seperti itu. Wajar sih kalau kamu kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu pasti mengalami perasaan yang sama. Oke, lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman tersebut? Saya meminta dari saya sendiri, saya merasa aku yang oke. Oh gitu. Kamu terus seperti itu pasti punya alasannya. Iya, karena saya tidak berpikir, sedangkan saya sampai di sekolah langsung melaksanakan tugas pikir. Saya sudah mengingatkan dia, tapi dia tidak
Menurut kamu keyakinan kelas apa yang ingin kamu lakukan? Saling menghormati dengan sama-sama. Ya, sekali saling menghormati itu antara teman penting. Menurut kamu penting nggak? Nah, jika itu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kita? Harus lebih sabar. Bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Nah, apa yang akan kamu lakukan supaya masalah ini bisa kamu perbaiki? Saya masih sabar dan baik sama saya dan tidak ada masalah terkait. Saya akan Ya, dengan sekali kita kamu mengajar dan tetap semangat ya untuk bisa menjadi lebih baik. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukur Mulia dari kelas 7. Saya sangat senang diajak diskusi oleh guru untuk dapat mengenalkan diri saya dari gambaran atas perilaku teman saya dan harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Oke, ini kasus yang mungkin sering ya, awalnya dapat piket besar ya. Oke, baik, selanjutnya ada kasus dari rekan CGP yang lainnya. Baik, dari kasus mengenai si Faiz menendang gelarnya, jangan lupa kembali ke dia. Karena dia belajar sama orang tua saya. Wajar ya, karena ini menyangkut orang tua. Baik Bapak Ibu, karena cara penyelesaian kita adalah membatasi 3 restriksi. Jadi penyelesaian masalahnya sama. Jadi ini adalah diskusi sehingga diskusi yang sudah kami lakukan. Dan ini tingkat mendapati seorang siswa yaitu murid kelas 7 yang bersifat menentukan satu tangan. Jadi di tangannya juga menggunakan pendekatan segitiga diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukur. Ini kasus siswa menolak karena main HP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq dari kelas 2. Terima kasih guru-guru yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan tidur larut malam lagi, sehingga cukup tidur dan tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah hasil pemaparan materi kita mengenai budaya positif ya. Ada 8 konsep inti yang perlu kita pahami dalam budaya positif ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa budaya positif ini sangat penting kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang tujuan akhirnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka ketika kita menerapkan budaya positif ini, perlunya adanya kolaborasi dan dukungan dari semua pihak ya, atau warga sekolah yang berada di sekolah. Gak mungkin kita bekerja secara sendiri. Jadi perlu adanya dukungan dan kolaborasi. Dan satu lagi pastinya harus konsisten. Apapun yang kita lakukan, perubahan yang kita lakukan, jika tidak kita lakukan secara konsisten itu akan sia-sia. Selanjutnya di sini posisi kita. Kalau sebelumnya kita sebagai penghukum, maka posisi kita sekarang kita usahakan sebagai manajer. Artinya kita di sini menyelesaikan masalah. Ini membutuhkan waktu, tidak bisa sekejap kita berubah, perlu proses. Tapi kita selalu berusaha untuk berada di posisi kontrol sebagai manajer karena menyelesaikan masalah murid supaya timbul motivasi intrinsik. Terima kasih untuk rekan-rekan guru semua yang telah berhadir pada hari ini. Semoga pembiasan yang kami lakukan pada hari ini bermanfaat ya. Semoga kedepannya ada kegiatan-kegiatan yang semakin
Baik, seperti kita ketahui bahwa kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita janganlah membuat kita melabel dia adalah manusia pembuat salah. Tapi mari kita rangkul mereka. Di saat mereka berbuat salah, kita yang menjadi fondasi bagi siswa kita bahwa berbuat salah itu bukan adalah salah, tapi proses pembelajaran. Dan semoga kita bersama-sama dengan